Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Order of Islam. Jumpa lagi di Malika Channel Islami, sebuah channel dakwah untuk menjawab pertanyaan, fitnah, dan kebohongan yang ditujukan terhadap Islam. Bagi founder of Islam, jangan lupa like, subscribe, serta share sehingga menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Amin. Saya Islam 36 tahun tidak menemukan ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Dan ini harus berulang-ulang disampaikan agar semua orang tahu ternyata di dalam Islam tidak ada keselamatan. Murtadin ini mengaku telah Islam selama 36 tahun dan tidak pernah menemukan ayat jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya kepada murtadin ini, dia mencari ayatnya di mana? Jika di dalam Al-Quran Anda cari ayatnya, ada jaminan keselamatan dari Muhammad, Anda tidak menemukannya, maka kami umat Islam semakin kuat imannya. Mengapa? Karena Al-Quran bukan perkataan, pernyataan Nabi Muhammad SAW, tetapi berisi firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Pernyataan dari murtadin ini memperlihatkan bahwa pemahaman dia terhadap Islam sangat dangkal sekali, maka wajar dia bisa murtad. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin menegaskan keselamatan yang bagaimanakah yang Anda maksud. Jika keselamatan di dunia, maka Nabi Muhammad jauh lebih terbukti bisa menyelamatkan umatnya daripada Yesusmu. Sejarah mencatat Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang paling sukses menyelamatkan umatnya dari penganiayaan dan kezoliman para musuhnya. Bahkan Yesus tidak mampu menyelamatkan muridnya yang hanya berjumlah 12 orang. Rata-rata muridnya tewas mengenaskan oleh para musuh. Termasuk Paulus tewas dengan kepala terpancung. Jika keselamatan itu maksudmu menjamin masuk surga, maka Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang menjamin umatnya masuk surga. Sedangkan Yesusmu menyatakan dia tidak mampu menjamin dua anak Zebedius tentang perihal kedudukannya nanti di surga, apalagi menjamin kalian masuk surga. Saya akan menunjukkan kepada Anda jaminan surga dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, jaminlah untukku 6 hal darimu, aku jaminkan surga untukmu. Benar dalam bicara, tepat janji kepada Allah dan manusia, tunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Satu lagi hadis dari Rasulullah SAW, artinya setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia akan enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang diberi hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul mahsyar. Hak apa itu? Yaitu hak syafaat, hak untuk menyelamatkan umatnya, hak untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Dan perlu dicamkan, hak istimewa untuk menyelamatkan manusia di yaumul mahsyar dari api neraka tidak diberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Nabi Isa AS, apalagi pada Yesus Kristus, hanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang saya akan buktikan justru sebaliknya, Yesus Kristuslah yang tidak bisa menjamin keselamatan, menjamin umatnya masuk surga. Silakan Anda buka Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab pada ayat 22, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ayat 23 Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakannya. Jadi sangat jelas kan
Yesus menyatakan dia tidak berhak untuk menentukan kedudukan seseorang, apalagi tentang masuk surga. Semua itu adalah hak mutlak Allah Bapa. Silakan buka Matius 7 ayat 21. Yesus tegas menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga lah. Jadi di sini Yesus menegaskan orang yang melakukan kehendak Allah Bapa lah yang akan memasuki surga, bukan yang berseru percaya kepada Yesus Tuhan. Ini bertentangan dengan pernyataan Paulus yang menyatakan percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Nah, Kristen pasti akan membantah dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benarkah pernyataan Yesus ini? Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Oke, kita akan buktikan jika ada satu orang saja yang bisa ke surga tanpa melalui Yesus, maka Yohanes 14 ayat 6 rontok alias bohong. Silakan buka kitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 yang mengisahkan pengangkatan Henokh ke surga oleh Allah. Kemudian 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 Elia naik ke surga. 2 orang sudah naik ke surga. Mereka hidup lebih dulu daripada Yesus lahir sebagai manusia. Artinya Henokh dan Elia pisah ke surga tanpa melalui Yesus, tanpa penyalipan Yesus. Jadi Yohanes 14 ayat 6 terbukti bohong, karena ada 2 orang yang bisa naik ke surga tanpa melalui Yesusmu, karena Yesusmu belum lahir dan belum disalib pada waktu itu. Dan Kristen akan menyodorkan dalil lain yang berasal dari Kisah Para Rasul, Surat Paulus, Roma, Ibrani, Timotius, dan lain-lain termasuk kitab Wahyu. Dan itu ingat, itu bukan firman Tuhan dan bukan pernyataan dari Yesus. Tapi itu adalah karya dari orang-orang yang bukan utusan Tuhan. Nah, bagaimanakah jaminan dari Allah, Tuhan langit dan bumi? Apakah ada jaminan keselamatan masuk surga dari Allah kepada umat Islam dalam Al-Quran dan Allah Bapa kepada umat Kristen di dalam Alkitab? Saya sangat heran dengan perilaku para murtadin, kok berani berbohong padahal dalam Al-Quran banyak sekali jaminan surga untuk umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tidak ada satu ayat pun di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dari Allah Bapa yang menjamin Kristen masuk surga. Dalam surat At-Tawbah ayat 72 sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kami masuk surga. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itulah keberuntungan yang besar. Begitu juga dalam surat At-Tur ayat 17 sampai 20, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Jadi berhentilah menyebar kebohongan, karena sesuatu yang disebarkan dengan kebohongan tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Jika Anda ingin menyampaikan kebenaran ajaran Anda, maka sampaikanlah dengan cara yang benar, bukan dengan cara berbohong. Karena kebenaran disampaikan dengan cara berbohong, maka tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Ayo, siapa yang cerdas dan siapa yang bodoh? Orang cerdas tidak akan mau mengikuti kebohongan yang disampaikan oleh para murtadin ini. Oke, brother of Islam, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, serta share. Ingat, men-share sesuatu yang bermanfaat untuk agama adalah ladang jihad untuk kita semua, yang pahalanya akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.